Nanti stick drumnya dibawa pulang aja nak, buat pukulin panci mamamu ya. Bagaimana sepanjang minggu ini? Sepanjang minggu ini ada yang patah hati? Ada yang kecewa? Nggak ada, luar biasa. Orang-orang yang diberkati Tuhan memang nggak punya masalah ya. Kok saya punya masalah ya? Luar biasa loh, sepanjang minggu ini berarti memang tidak punya masalah hidup ya. Atau memang sudah apatis Anda dengan hidup? Ya, tema masih seputar kasih. Jadi kasih yang menggerakkan kepedulian. Nah, bicara kasih lagi ya. Kasih terus. Memang setahun ini temanya kasih ya Pak ya. Oh baiklah. Semoga dengan tema dalam 1 tahun ini semua saling mengasihi. Apa lagunya? Semua saling mengasihi, betapa senang keluarganya Tuhan. Anda yakin Anda keluarga Tuhan? Coba lihat kiri kanannya dulu. Senyum, kasih senyum yang paling jelek. Biasanya kan senyum yang paling cantik ya. Senyum yang paling jelek. Saya punya pertanyaan ketika kita bicara keluarga Tuhan. Kenapa berita dari mulut ke mulut selalu bertambah? Ada yang bisa jawab? Waktu bulan lalu ada yang jawab saya, terus saya bilang, saya mau kasih hadiah, ada nggak ya? Nggak ada. Siapa? Yoel mana? Oh, puji Tuhan hadiahnya nggak jadi tak kasih. Ya, karena manusia ini kreatif. Tapi kenapa dari uang dari tangan ke tangan selalu berkurang? Ayo, titip ke tangan 1, ke tangan 2 berkurang. Kenapa? Karena manusia juga kreatif. Sayang kalau segini nanti dia tidak sanggup mengelolanya. Saya kelola sedikit. Nah, hari ini saya bertanya, kalau kita berbagi kasih dari satu orang ke orang lain, bertambah atau berkurang? Sepi. Saya kasih nilai D, nggak lulus semua. Kenapa? Kan kalau tadi gosip, cerita dari satu orang ke orang lain selalu bertambah karena kreatif. Kemudian uang dititip dari satu orang ke orang lain mesti berkurang. Kalau kasih Yesus semakin bertambah, terus kita yang berkurang. Kalau ini ya duitnya tidak bertambah tapi semakin berkurang. Karena kreatif juga. Kreatif kenapa? Karena berpikir orang lain tidak sanggup mengelola uang itu. Bagaimana dengan kasih? Kalau kita berikan dari satu orang ke orang lain bertambah atau berkurang? Yakin ya? Bertambah ya, meskipun orangnya menyebalkan ya. Ayolah. Jangan pura-pura di hadapan Tuhan masuk neraka loh ya. Ya, saya punya judul hari ini, saya tidak sempat buat PPT. Bebanmu bukan untukku, maaf. Jadi bebanmu bukan untukku. Yang bilang yes berarti belum bertobat. Ya, kita akan bahas ini kenapa? Karena kalau mikirin beban orang, lah apa mikirin beban orang? Beban hidupku saja sudah berat. Benar tidak? Belum lagi beban berat badanku. Belum encokku, lah apa aku pikirkan dirimu. Betul ya? Betul ya, bagus, pinter. Kita baca Galatia 6 ayat 2. Galatia itu ada di perjanjian lama, di dekat Kejadian. Sudah ganti lagi. Dulu di perjanjian lama loh. Baik, Galatia 6 ayat 2. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu. Ayat firman Tuhan ini tidak enak. Sekali lagi, sama-sama ya. 1, 2, 3. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Kalau itu ada tanda serunya. Tanda seru artinya perintah. Siapa guru bahasa di sini? Nah, berarti Anda harus melakukannya dulu ya. Kalau tanda tanya berarti bertanya. Tanda seru artinya siapa yang belum melakukannya tunjuk tangan. Bebannya iya. Bukan bebanku. Kenapa? Kita lebih memikirkan diri kita sendiri. Ini kenapa kita belajar hari ini seperti ini. Gini,
Kalau kita baca dalam bahasa Indonesia, bertolong-tolonglah. Kalau kita tahu gotong royong gitu. Menanggung bebanmu. Sebentar, bebannya jangan. Bebanku sudah banyak. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Nah, ini hukum Kristus, bukan hukum Taurat. Kita lihat dari yang pertama, dari kata ini tadi ada kata aslinya ya. Jadi yang pertama adalah kepedulian adalah tanggung jawab dua arah. Peduli itu dua arah. Kalau di dalam rumah, berarti itu kerjasama rumah tangga suami dan istri. Kalau di gereja berarti gembala dan jemaat. Kalau di sekolah berarti guru dan murid. Sama-sama harus punya tanggung jawab masing-masing dan kewajiban masing-masing. Demikian juga Tuhan katakan di dalam Galatia ini tadi. Nanti kita akan bahas secara spesifik apa sih yang dimaksud firman Allah. Ini berarti dua arah. Mengasihi ini, peduli ini dua arah. Nah, ayat ini tadi dikatakan bertolong-tolonglah. Kalau bahasa aslinya itu alelon. Alelon. Apa yang dimaksud dengan alelon? Alelon itu satu sama lain. Berarti sini dan situ. Kebalik. Situ dan sini. Nah, alelon. Lah kalau dibilang bertolong-tolonglah, firman Allah itu bukan hanya bertolong-tolonglah. Kalau kita terjemahkan bahasa asli, kalian semua satu sama lain harus bertolong-tolongan. Berarti sudah ada penegasan dalam firman Allah, satu sama lain. Tidak diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Kenapa? Karena sulit. Memang artinya bertolong-tolonglah. Tapi dalam bahasa asli ada satu sama lain. Berarti kalau ini perintah tadi Tuhan katakan berarti satu sama lain harus saling menolong. Di sini yang tidak suka menolong orang lain, mungkin kalau saya suruh tunjuk tangan tidak mau ngaku. Tapi biasanya kita paling malas nolongin orang kalau sudah ditolong sombong. Ayo. Saya kemarin saya tidak mendiskreditkan siapapun. Saya sedang ngobrol dengan beberapa hamba Tuhan. Saya bilang, terkadang salah satu kelebihan orang yang tidak punya, orang miskin atau orang yang tidak mampu adalah sombong. Sudah tidak mampu, maaf loh ya, sudah miskin, sombongnya minta ampun, ditolong masih gengsi. Kenapa gengsi? Saya pernah ke satu tempat, memang ada sumbangan, ini baju-baju merek dari, dia tutup toko. Bukan tutup toko gini, kalau yang punya butik, kalau baju mereka itu putih, kan tidak laku lama-lama kuning. Nah, cuma itu sebenarnya bisa dicuci, harus dikelola lagi, direndam, pasti putih lagi. Nah, dia menyumbangkan itu dan semua baru. Waktu dia sumbangkan, itu hanya ada sedikit kuning di sini, sedikit kuning di sana. Tapi mereknya masih ada, masih baru. Nah, waktu itu disumbangkan, waktu itu berapa banyak ya? Banyak sekali, sampai 1 koper. Mungkin ada berapa? Nah, saya kasih di beberapa tempat, di desa mereka senang. Saya bilang, ini baru, memang masih di plastik, tapi namanya baju putih. Kalau butik itu meskipun di dalam plastik, pasti ada bercak kuning. Bisa dicuci. Nah, saya memberikan itu kepada satu gereja waktu itu. Orang lain ngambil. Dia tidak ngambil. Lalu saya bilang ke gembalanya, kenapa itu nggak ngambil? Oh, nggak tahu. Terus dibilangin gitu, suruh ambil. Setelah saya pulang, dia bilang gini, alah, baju bekas aja dikasih. Saya nggak kasih baju bekas, itu dari toko. Tapi maksud saya tanya, itu memang orang punya atau tidak? Aduh Bu, rumahnya masih gede. Lah kok sombongnya minta ampun? Maksud saya begini, terkadang kalau ada orang yang mau menolong kita, jangan lihat apa yang dia berikan, tapi lihat niatnya untuk memberikan itu, gitu loh. Nah, ketika Anda tidak mau, ya tidak usah menghina. Ketika saya diberikan sesuatu, saya tahu saya paling tidak suka makan yang namanya apa yang hitam-hitam itu, yang kayak ayam petis. Apapun yang dikasih ke saya udah dicampur dengan ayam itu, saya bilang terima kasih ya Tuhan berkati. Enggak saya bilang ayam enggak. saya kembalikan, enggak apa-apa, saya enggak makan ini gitu. Terus atau kalau udah dikasih itu yang ada itu, ya saya makan sayurnya aja boleh. Tapi bagaimanapun kan sayur itu sudah terkontaminasi dengan upil-upil itu kan. Tapi saya tidak menghina yang beri, enak ya, mertua saya suka itu soalnya. Saya bilang, oh
mertua saya pernah ke pasar Atom sama kakak saya. Oh pulang katanya ini yang paling mahal di pasar Atom. Apa itu? Saya udah senang-senang. Rujak cingur. Apa itu? Hidung sapi. Oh. Padahal dia sudah belikan saya ekstra katanya. Ekstra dengan yang lupa terus nama saya. Ayam itulah pokoknya. Nah, tapi saya tidak mengatakan, ih makanan begini. Enggak. Oh iya terima kasih mas, saya nggak makan ini, saya kenyang. Enak loh ini, tuh saya campur-campur di depan saya lagi, tambah hitam. Tetapi bukan berarti karena saya tidak mau, saya harus mengatakan ke mertua saya, itu makanan apaan, begini, begitu. Nggak bisa. Kenapa? Ketika orang sudah melakukan sesuatu buat kita, membelikan kita makanan, hargai itu. Saya lihat di TV, tidak suka makan MBG, terus divideokan, dibuang ke tong sampah. Kamu nggak suka, nggak usah videokan. Betul tidak? Anda tidak miskin, Anda tidak mau makan MBG, nggak apa-apa. Nggak usah Anda videokan, kemudian Anda bilang makanan sampah. Hei, banyak yang miskin, sampah dikais-kais, sampah pun dimakan. Anda masih ngomong makanan sampah. Nah, ini kesombongan manusia. Ketika bicara tadi bertolong-tolonglah satu sama lain, lakukan apa yang bisa kita lakukan untuk menolong orang lain. Kalau kita anggap pertolongan itu biasa saja, ya sudah, berterima kasih tetap. Itu namanya ucapan syukur. Kita masih hidup dengan manusia yang mau peduli dengan kita loh. Ingat di cerita di dalam Alkitab, yang dipukuli sampai luka, itu apa? Di Alkitab. Kemudian yang menolongnya siapa? Orang Samaria yang baik. Yang dikatakan, oh tidak mengenal firman Allah. Mereka orang-orang yang tidak seperti orang Farisi yang mengenal hukum Taurat. Tapi kenapa mereka menolong? Karena mereka mengutamakan yang namanya kasih hati. Bagaimana orang yang tidak rajin ke gereja lebih banyak melakukan kasih daripada orang yang sering ke gereja tapi tidak melakukan kasih? Malu dong. Nah ini yang dikatakan firman Allah tadi. Alelon. Alelon itu satu sama lain. Berarti menanggung. Bukanlah tugas atau kelompok tertentu. Jadi misalnya hanya gereja yang boleh melakukan diakonia, menolong. Tidak. Kemudian kalau di beberapa tempat, kalau dibilang ayo kita nyumbang, ada kemalangan, biasanya ada yang meninggal, dan di beberapa tempat mereka kan tidak dapat peti mati gratis ya, harus bayar. Jadi ada yang bayar peti itu 1, berapa gitu. Nah kan nyumbang, terus ada yang ngomong begini, alah kan dia di gereja situ, suruh gereja yang bayar. Bukan soal suruh gereja yang bayar. Intinya Anda mau berkontribusi menunjukkan kasih, membantu atau tidak. Anda kasih 2.000 udah puji Tuhan loh. Jadi jangan berpikir bahwa kan gereja yang tanggung jawab itu, ngapain kita yang bayar. Misalnya begitu. Atau ada orang yang sakit. Kemudian dia masuk rumah sakit, dia pakai BPJS. Kemudian orang-orang kumpulkan dana, bilang ayo kita kumpulkan dana, kita pergi besuk. Ngapain kumpulin dana? Dia kan sudah pakai BPJS. Bukan soal itu, tapi soal hati kita mau memberikan sesuatu. Dia masuk rumah sakit, yang tadinya kerja jadi tidak kerja, yang tadinya menghasilkan uang, tidak menghasilkan uang. Memang dia pakai BPJS. Tapi emang di sana nggak ada yang jagain dia, nggak ada anaknya, nggak ada istrinya, nggak ada keluarganya. Jadi ini bicara satu sama lain harus melakukan sesuatu. Hari ini kita menolong seseorang, kemudian besok tidak. Bukan itu yang dimaksud oleh firman Allah. Jadi tunggu mood. Kalau moodnya bagus, nolong. Kalau moodnya tidak bagus, nggak nolong. Biasanya moodnya kita berubah kalau apa? Mood Anda berubah nolong orang lain kalau apa? Hah? Lapar. Perutku lapar, aku udah mau nolong orang. Mood kita berubah. Saya jujur, mood saya berubah ketika saya di satu desa. Saya tidak tahu, itu yang saya bilang tadi, kelebihan beberapa orang itu adalah sombong. Nah, waktu itu saya sudah sangat tergerak. Saya bawa waktu sembako. Jadi sembako itu memang dikasih ke hamba Tuhan, dan saya bawa ekstra, siapa tahu ketemu hamba Tuhan lainnya di desa. Ketemu dengan hamba Tuhan ini, tiba-tiba mood saya berubah. Karena waktu saya tidak menjadikan hamba Tuhan ya, mungkin ini pribadinya dia. Waktu pas saya ketemu, saya tidak begitu kenal. Mungkin dia berusaha untuk dekat dengan saya, tetapi caranya dia adalah dengan menjelekkan hamba Tuhan lainnya. Iya, itu tahu nggak? Mulutnya menyong-menyong. Dalam hati, ini hamba Tuhan begini bentuknya. Benar, mood saya hilang. Saya nggak jadi kasih dia itu sembako. Terus setelah saya pulang,
Memang tidak ada namanya dalam daftar itu. Dia ngomong ke hamba Tuhan itu, saya tadi kok gak dikasih sembako ya sama Bu Florin. Waduh, kan kamu gak daftar. Ya tapi kan, oh kita kan juga hamba Tuhan desa. Ya gak tahu saya. Ibunya telepon saya, Bu, gak bisa dikasih ke ibu ini tadi. Mood saya hilang. Kenapa? Anda bertemu saya, mau dekat dengan saya, tiba-tiba Anda menggosipkan hamba Tuhan lainnya. Apakah itu cara Anda untuk menunjukkan bahwa Anda lebih baik dari hamba Tuhan itu? Tidak. Jadi mood saya berubah. Seharusnya tidak boleh, tetapi ya itu terkadang mood kita itu bisa berubah ketika kita bertemu orang-orang seperti ini. Hari ini Anda disuruh tolong orang yang menyebalkan, mana mau? Saya mending tolong orang yang baik saja, mending tolong orang yang tidak menyebalkan saja. Kan kita maunya seperti itu. Di dalam firman Allah tadi dikatakan alelo, bertolong-tolonglah. Nah, setelah itu ada kata menanggung bebanmu. Menanggung bebanmu itu ini bukan bahasa lagu tabola bale ya. Ini tabare namanya. Bahasa aslinya itu tabare. Nah, saya kapan lalu sempat ada iklan tabola bale. Lagu apa itu? Kamu biasanya paling tahu tuh. Kamu suka TikTok-TikTokan gitu. Tabare, bener kan? Kamu tahu nggak? Nah ya, nanti setelah ini kamu tak suruh nyanyi di sini ya. Nah, tabare itu artinya beban yang menghancurkan. Firman Allah katakan menanggung bebanmu. Hanya itu saja. Tapi makna aslinya beban ini adalah beban yang menghancurkan. Di sini perempuan ngangkat galon masih bisa. Tapi suruh angkat truk bisa nggak? Nggak bisa. Suruh angkat yang lebih berat dari badan Anda. Bisa tidak? Saya disuruh angkat suami saya nggak bisa. Di sini yang tidak bisa angkat istri, angkat tangan. Beban berat betul. Tuhan, biarlah beban ini lalu daripada aku, benar-benar lalu. Nah, ini beban yang menghancurkan. Artinya seperti ini. Ketika kita melihat orang lain itu punya beban hidup, itu bisa menghancurkan dia secara psikis. Bantu, tolong, doakan. Banyak orang punya masalah, Anda tidak tahu itu menghancurkan hidupnya. Ini yang dimaksud oleh firman Allah tadi, tabare, itu bebanmu, dalam tanda kurung beban yang menghancurkan. Jadi gini, kalau nolong itu, dia punya bebannya apa? Aduh, aku jerawatan hari ini. Itu gak usah ditolong, mah. Karena itu bukan beban hidup. Apalagi, aduh rambutku sekarang rontok-rontok. Itu gak usah ditolong. Kalau ada punya sampo yang tidak merontok kan gak apa-apa. Itu bukan beban yang menghancurkan. Tapi yang maksudnya ditolong itu adalah ketika Anda tahu bahwa orang ini mengalami masalah yang akan menghancurkan hidupnya. Jadi ini fungsi dari gereja sebenarnya. Kasih ini harus saling tolong menolong. Alelon, tabare, bebanmu itu loh yang menghancurkan itu kita saling menolong. Itu sebenarnya fungsi kita keluarga Allah tadi. Jadi ketika ngomong keluarga Allah, keluarga Kristus, harus saling menolong. Di sini kadang keluarga nggak saling tolong menolong. Kalau bisa saling membuktikan siapa yang paling hebat. Nah ini kejelekan dunia. Dan lebih jelek lagi kalau itu terjadi di dalam tubuh Kristus. Kenapa? Udah kenal firman Allah kok merasa diri yang paling hebat. Di dalam gereja paling tidak boleh ada orang yang merasa paling hebat. Kenapa? Malu di hadapan Tuhan. Di hadapan Tuhan kita ini bukan siapa-siapa. Anda merasa paling hebat, merasa paling bisa, merasa paling, saya harusnya yang jadi ini, saya nggak usah. Tuhan sudah menempatkan kita di tempat yang semestinya, di dalam pelayanan, di dalam keluarga, di dalam lingkungan. Kita punya porsi masing-masing. Porsi itu tunjukkan dirimu bahwa engkau bisa. Tidak usah mengatakan kepada orang lain bahwa oh, porsi ini kurang, saya lebih dari sini. Tuhan tahu mana yang tepat. Nah ini yang Tuhan katakan tadi, di dalam firman Allah, beban yang menghancurkan kita harus saling tolong menolong. Nah, kata tunggal di sini tadi ada kata baros. Jadi bare itu baros ya. Alelon, tabare atau kata tunggalnya baros itu secara harafiah berarti beban yang sangat berat. Biasanya kalau orang angkat batu, kalau di budak di Mesir, mereka angkat batu untuk bangun itu. Nah itu baru namanya baros. Karena terkadang mereka tuh sampai bungkuk mengangkatnya. Itu yang dimaksud oleh firman Allah tadi, menanggung beban yang seperti itu. Jadi ketika kita sampai bungkuk mengangkatnya, orang itu sampai bungkuk mengangkatnya berarti itu beban berat. Ketika hati Anda sampai dilemahkan itu beban berat. Ada sebuah analogi yang tepat. Ini Anda tahu kalau di Thailand itu kan ada yang namanya peternakan gajah.
Nah, gajah ini mereka sangat terkenal dengan sistem kekeluargaan yang hebat. Jadi kalau gajah itu jatuh, jadi kan kadang-kadang gajah ini karena terlalu besar ya, mereka tuh bisa jatuh ke lubang, tapi mereka susah naiknya lagi. Yaitu saking berat badannya gitu ya. Nah, gajah akan saling tolong menolong. Jadi dengan cara mereka akan berkeliling memakai belalainya, dan satu yang paling kecil itu akan dikasih paling depan. Jadi mereka itu seperti manusia. Jadi saling memegang dan itu ditarik dari bawah. Waktu saya melihat video ini, saya melihat bahwa hebat sekali ya gajah ini. Tidak ada yang suruh, tolong temenmu tuh. Terus kemudian ada yang bilang gini, itu kan yang jatuh di bawah yang paling gemuk. Aduh, siapa yang bisa ngangkat? Gak ada gajahnya. Itu yang jatuh itu yang paling besar. Kenapa? Karena dia terlalu besar, dia licin pas hujan. Nah, itu kan agak sulit naik kembali kalau gajahnya terlalu besar. Nah, karena ada yang gajah kecil itu dari video itu dia seperti, jadi ini CCTV di peternakan itu teriak-teriak. Nah, manusianya bingung, ini mau diapain, ini gajah gede banget. Gajah itu otomatis mereka berkeliling, mereka melakukan yang namanya apa? Saling terkait satu sama lain dan ditarik dan berhasil. Gajah saja loh mengerti cara menolong. Masa manusia diciptakan dengan kognitif yang hebat, dengan empati yang besar, gak bisa nolong orang. Tunggu saya kaya dulu baru nolong, gak usah kaya. Kita bisa menolong orang lain dan apa yang kita bisa. Gajah bisa melakukannya. Karena begini, kalau binatang saja bisa lebih punya hikmat untuk menolong orang lain, saya percaya Tuhan memberikan kita hikmat juga untuk menolong orang lain. Tidak harus melihat, oh aku belum kaya. Anda pernah lihat gak ayam menolong ayam? Murid saya dulu, siapa namanya itu? Dia dipatok ayam di sini. Jadi ceritanya dia cuma gangguin ayam. Nah terus waktu dia gangguin ayam, namanya anak kecil. Itu kan di apa matanya, di dekat matanya itu telinga kayak itu atau apa yang merah itu. Jadi dia itu penasaran karena dia masih TK. Ayam itu punya telinga apa tidak? Jadi kepala ayam ini diculak. Ayam ini kayak mau lari. Nah dia nggak lepasin. Marah ayam satunya, dipatok matanya, benar luka di sini. Siapa namanya ya? Yang saya sampai lupa, yang udah kuliah sekarang. Nah itu dipatok. Nah waktu dia dipatok, dia kan teriak, nangis. Mungkin ayam berpikir bahwa dia marah. Ayam lainnya berkumpul ngejar dia, lari dikejar ayam. Jadi anak itu ke rumah sakit. Jadi dia dijahit tiga di sini. Ayam saja bisa saling tolong menolong loh. Coba, gajah bisa saling tolong menolong, ayam saling tolong menolong. Saya tanya, suara ayam bagaimana? Kukuruyuk, kukuruyuk gitu. Suara bebek, suara babi, suara buaya. Hai cantik. Yang kedua, berarti kalau ada yang, wahai wanita-wanita, ketika ada yang mengatakan kepadamu, hai cantik, berarti buah. Nggak usah di darat bu, di mana-mana ada. Di sepeda motor ada, di mobil ada, ya. Yang kedua, ketika tadi bicara tolong menolong, kemudian yang kedua adalah empati. Empati yang menuntut tindakan nyata. Jadi kalau mau menolong jangan ngomong tok, orangnya jatuh. Jatuh kasihan ya. Terus mau pergi. Loh, kok nggak sopan? Berarti kalau jatuh ditolong dong, diangkat dong, betul ya? Kemudian ketika ada orang lapar, Anda beli makan, dia benar-benar lapar, bilang, kasihan ya lapar, terus Anda tetap makan aja. Kemudian ada orang misalnya dia kesusahan gitu. Kasihan sekali ya hidupnya, susah sekali. Kenapa dia nggak punya kompor? Padahal Anda punya kompor misalnya di rumah lebih. Anda mau kasih juga, kenapa? Rugilah. Siapa tahu nanti kompor kuning meleduk kapan-kapan kan bisa diganti sama ini. Benar meleduk nanti baru tahu. Banyak orang pelit gini. Banyak orang dia simpan barang yang dia sudah punya sebenarnya, tapi dia tidak mau berbagi kepada orang lain karena berpikir sayang. Kalau memang kita sudah punya dua, firman Tuhan katakan apa? Kalau punya dua jubah, yang satu kasih orang lain. Buat apa disimpan? Jadi harus ada tindakan fisik. Kasihan ya orang itu ya, atapnya mau jebol.
Mungkin Anda punya seng di rumah yang sudah tidak dipakai tapi masih utuh. Kasih, itu kan masih bisa dijual sama orang Madura berapa sekilo gitu. Saya pernah itu ini, saya bilang, loh Pak, ini seng ini kan masih bagus. Nggak bagus dikasih ke ada satu jemaat yang rumahnya itu dari, Anda tahu terpal yang kalau politik itu apa? Kampanye yang belum dilubangi dikumpulin. Nah, itu buat nutup dinding rumahnya karena rumahnya itu dari gede. Tapi bolong-bolong udah hancur. Jadi rumahnya itu semua yaitu bukan terpal apa ya kampanye. Jadi ada berbagai partai politik di sini. Ini politik yang mana ini kok banyak semua di sini. Tapi waktu saya bilang kenapa nggak dikasih? Ya nanti saya kan siapa tahu kalau punya kambing saya mau kasih buat atapnya kambing. Kan kambingnya belum ada. Kasih dulu ke orang lain. Tapi dia mikir nanti. Nah ini, kalau firman Allah katakan empati itu menuntut tindakan fisik. Jadi lakukan, kalau mau tolong ya tolong sekarang, jangan ngomong tok. Firman Allah katakan menanggung beban di sini bukan sekedar saya turut prihatin, turut berduka cita ya. Aduh kasihannya, ngomong tok. Ketika Anda merasa orang itu memang butuh pertolongan, lakukan tindakan yang nyata, jangan cuma ngomong. Oh saya nggak punya uang, datangi, doakan. Tapi kalau datang ke sana ongkos bensinku sekian, masih ngitung, heran. Kenapa? Karena Anda berpikir apa untungnya saya menolong dia. Perhatikan, ketika Anda melakukan yang baik, Anda sedang menabur benih-benih terbaik untuk anak-anak Anda, untuk hidup Anda. Itulah nanti yang akan kita tuai. Anda menabur yang baik, Anda menghasilkan yang baik. Menabur yang baik, tidak perlu cari tahu, ini orang jahat atau tidak. Tapi ketika ada gerakan Roh Kudus, lakukan. Jadi ada tindakan nyata. Di sini kata kerjanya tindakan aktif ya, mengangkat bahu. Jadi ketika ada bahasa jadi benar-benar mengangkat, berarti ikut bersama-sama mengangkat beban itu. Kalau tema hari ini bicara bagaimana kita saling tolong-menolong. Hari ini apa yang sudah Anda lakukan dengan orang yang ada di sekitar Anda? Di dalam gereja ini aja lah. Ada yang sakit, adakah Anda kunjungi, doakan. Setidaknya bawa dia satu bakpao yang nggak ada isinya juga nggak apa-apa, tepung tok ya boleh. Yang penting kan Anda menunjukkan kasih, betul nggak? Pernah saya dikasih bakpao, saya bilang ini harga bakpaonya berapa? 1.000. Wow, murah sekali. Pas saya makan, mana isinya? Iya bu, tepung tok. Masa? Tapi saya makan, kenapa? Namanya juga dikasih 1.000 harganya. Terus udah gitu, mereka ketawa. Loh kenapa ketawa? Ibu kok makan kertasnya? Mana ada kertas dari tadi? Saya tidak tahu kalau bakpao itu selalu dibawanya kertas putih. Kenapa kasih warna putih? Kasih warna lain. Saya pernah diketawain. Saya makan sama kertas-kertasnya. Saya nggak tahu. Saya bilang, ini bapak kok aneh ya? Kok aneh? Soalnya kertas-kertasnya jadi empuk. Waktu saya makan, terus ketawa. Tadi makan ya Ce ya? Iya. Semuanya. Itu kertasnya juga. Nggak ada kertasnya. Ada di bawahnya. Nggak ada. Makanya tadi saya merasa kok teksturnya beda ya. Kertas. Bener saya makan. Udah nggak ada isinya. Mungkin isinya memang kertasnya. Saya tidak tahu. Jadi saya makan. Saya bilang ya sudah dalam nama Tuhan Yesus. Pokoknya udah dikasih bakpao harga 1.000. Kertas-kertasnya dimakan. Daripada dibuang kan sayang ya. Nah, tetapi setidaknya ada cara kita untuk melakukan tindakan fisik memberikan sesuatu. Ada yang sakit, kunjungi, doakan. Nggak ada ongkos, nggak ada sepeda motor, telepon. Ya apa, doakan. Nggak ada pulsa. Aduh gimana lagi ya, susah sekali hidup ini. Udah nggak ada pulsa, nggak ada ongkos. Jalan kaki kalau rumahnya dekat, doakan. Sehat. Jadi ada tindakan fisik, lakukan. Banyak orang kok susah aja nolong. Karena gini, suatu saat kita yang susah loh. Ketika kita susah, kita juga berharap orang lain, bukan berharap seperti apa, tetapi kita akan merasa kita benar-benar dikasihi, karena orang lain juga mengasihi kita. Mereka menunjukkan kepedulian mereka. Jadi dari bahasa aslinya tadi dikatakan seperti ada bahasa bastazete. Jadi ini, menanggung bebanmu, itu menanggung artinya terus menerus. Jadi bahasa aslinya kalau dilihat adalah bukan hanya ini ya, bukan hanya perkataan tolong atau bagaimana, tapi melakukan secara terus menerus. Jadi jangan berhenti. Artinya jangan berhenti gini, nolong yang ini saja, yang itu tidak.
Nolong dia pas dia baik, pas dia nggak baik nggak usah ditolong. Firman Allah loh, itu perintah, kata seru. Berarti jangan berhenti meskipun orang itu hari ini sudah tidak menyenangkan ya orangnya, tapi kita harus terus melakukannya. Jadi di sini kita bisa menunjukkan perbedaan kita sebagai orang yang mengerti firman Allah. Kita tahu cara berbagi beban. Bagi itu beban supaya lebih ringan. Kalau pergi liburan suami istri yang angkat koper siapa? Suami apa istri? Yang gendong anak siapa? Udah gendong anak, bawa koper. Yang suami bawa apa? Handphone. Bagi bebannya. Saya pernah lihat itu di airport. Udah istrinya gendong anak, seret koper suaminya sambil minum kopi. Pengen tak lempar beneran. Ya ampun, itu koper besarnya minta ampun. Saya nggak tahu itu bawa anak badak di dalam koper, tapi ditarik. Istrinya juga bawa anak. Udah gitu anaknya, suaminya enak saja gini apa yang saya pikir mungkin dia lagi kalau mau masuk gitu. Ternyata satu dia teleponan. Saya melihat karena suami saya kan lagi antri untuk masuknya. Ini orangnya istrinya bingung sendiri ngurusi koper sama ini. Tidak berbagi beban. Liburan akhirnya tidak bahagia, stres. Setelah itu pulang-pulang encok. Makanya banyak istri-istri sekarang tidak mau liburan. Kenapa? Liburan adalah beban hidup. Pergi bawa baju sudah ngumpulin di koper, rapi. Pulang bawa cucian banyak. Kalau rumah nggak ada pembantu, rumahnya sudah bau semua, kotor semua. Belum lagi kalau rumah itu banyak tikusnya. Pulang-pulang ada yang aja yang dimakani tikus semua. Jadi tambah kerjaan. Jadi memilih untuk tidak liburan. Karena tidak mau berbagi beban. Jadi kalau firman Allah katakan berbagi beban, lakukanlah apa seperti firman Allah katakan, berbagi. Nah sekarang hari ini kita di dalam firman Allah katakan bahwa ketika membantu mengasihi itu harus sama. Sama gini loh, jangan hanya kepada orang yang Anda sukai. Di sini kita bisa melihat ya bagaimana bahwa tidak bicara kita suku apa. Selama kita ada di dalam kebenaran firman Allah, kita mengerti, kita harus bisa mengasihi. Kenapa saya mengatakan hal ini? Karena beberapa orang, maaf, di gereja masih sukuisme. Dia hanya menolong orang yang satu ras dengan dia. Kalau di beberapa tempat, mereka itu tidak mau nolong kalau ada jemaatnya itu orang luar pulau. Maaf, ada beberapa orang NTT, mereka berjemaat di satu gereja, tapi beberapa kumpulan, bukan di sini ya, ada gereja tertentu orang Jawa. Nah kalau mereka mengumpulkan persembahan untuk diakonia, mereka selalu bilang kita utamakan orang Jawa dulu. Gereja loh itu. Betapa malunya ketika kita melakukan itu di dalam gereja. Di sini jangan sampai seperti itu. Tidak ada sukuisme, di hadapan Tuhan kita sama. Kalau mau menolong, menolonglah. Jangan sampai bilang tunggu yang ini dulu, yang itu dulu. Tidak. Jadi tidak boleh, empati harus ada tindakan fisik. Lakukan sesuatu. Yang ketiga adalah ketika kita melihat ayat ini tadi berarti menggenapi hukum kasih. Hukum siapa? Hukum Kristus. Bukan hukum Taurat loh ya. Jadi kalau hari ini Anda selalu memuji nama Tuhan, memanggil nama Yesus, berarti Anda melakukan hukum Kristus. Hukum Kristus ini apa? Rasul Paulus itu mengkritik yang namanya hukum Taurat. Kenapa? Karena kaku. Jadi untuk aturan legalistik, itu kita bisa bilang harus begini, harus begitu, harus begitu. Tapi hukum Kristus itu tidak. Hukum Kristus cuma satu, kasih. Karena ketika kita punya kasih, semua bisa dilakukan. Tanpa ada semua yang dihukum Taurat itu. Kalau ada kasih, pasti menghormati orang tua, tidak? Pasti. Kalau ada kasih, pasti mengasihi Tuhan, tidak? Pasti. Tapi kalau hukum Taurat katakan, kasihilah ayah dan ibumu, tapi nggak punya kasih, bisa tidak? Tidak. Makanya hukum Kristus itu cuma satu, kasih. Nah, hukum Kristus tidak tertulis di loh batu. Tertulis di dalam hati kita. Jadi hari ini tiap minggu kita ke gereja, ada nggak hukum Kristus ini tertulis dalam hati kita? Kalau tidak ada, berarti belum bertobat. Makanya seminggu lalu saya bilang, banyak orang jadi Kristen sudah 30 tahun tapi tidak ada pertobatan. Kenapa? Kasih Kristus itu tidak tertanam di dalam hatinya. Pokoknya Kristen.
Gitulah. Pokoknya Kristen. Ada kasih? Enggak. Yang penting Kristen dulu aja. Makanya banyak orang kadang-kadang menghina agama lain, padahal dia sendiri tidak paham. Sebenarnya agamamu ini bicara apa sih? Tunjukkan dari sikapmu. Kalau kita mengatakan kita adalah Kristen, agama Kristen, pengikut Kristus berarti mengerti hukum Kristus, kok hidupnya nggak sesuai dengan kasih? Malu. Nah ini kalau kita mau belajar tentang menggenapi hukum Kristus. Nah di dalam bahasa aslinya dikatakan anaplerosete, memenuhi, menggenapi sampai penuh. Memenuhi di situ, memenuhi di dalam bahasa aslinya anaplerosete, sampai penuh. Jadi kalau ngisi gelas, mek setengah itu belum memenuhi. Oh saya memenuhi panggilan ini. Nah tapi setelah itu pulang. Jadi memenuhi itu sampai penuh. Pol. Sama seperti kalau waktu itu pertama sekali dibuka hoki di Citraland. Harga udang semua 90.000. Sak puase paksa tepak. Jadi ada ibu-ibu sak udangnya dipencet-pencet sak tepak robek. Kenapa? Pokoknya ambil sepuasnya cuma 100.000. Dia paksa sampai tepak itu pun pecah. Karena kenapa? Kalau bisa sampai penuh. Ya maaf loh ya, ini bukan bakpao yang bisa Anda penyet. Jadi ketika Anda ambil udang taruh penuh ya sudah tutup sampai gini. Namanya tepak yang mika itu loh ya, itu pecah toh. Pecah lagi. Akhirnya pecah lagi dimarahin sama satpam. Dibilang, Bu, gak usah ditekan begini, Bu, ya penuhin ya sudah, jangan dipaksa gitu loh. Karena gak mau rugi. Ya toh. Nah, kita juga ketika kita mengasihi firman Allah katakan sampai penuh. Sampai penuh begini. Anda kalau mau nolong jangan setengah-setengah. Banyak orang, karena saya sering ke desa, saya disumbang barang. Ya karena untuk dibawa di desa, saya bilang, saya akan terbuka, Anda mau nyumbang apapun, karena orang desa lebih butuh dari Anda. Mungkin bagi Anda tidak suka, ya sudah kasih. Ada yang nyumbang ke saya, kalau nyumbang Anda tahu sudah rusak, tolonglah. Tidak ada kancingnya, sumbang celana tidak ada resletingnya. Terus mari gitu laki-laki yang pakai, ya apa caranya? Maaf, ada yang bolong sini, bolong sana. Aduh, kalau nyumbang, kasih dengan sepenuh hati. Dan satu lagi, akhirnya saya juga sungkan kalau ngomong gini, kadang-kadang orang yang nyumbang itu kalau dibilangin tersinggung. Cuma akhirnya saya buat ya pengumuman saja di yayasan itu, berikan pakaian yang layak pakai. Etis tidak? Tidak. Ada yang nyumbang, maaf BH nenek-nenek. Siapa yang ini? Aduh, di desa maaf ya. Maaf, di desa nenek-nenek sudah nggak pakai BH. Jadi tolong jangan disumbang. Karena mereka hanya pakai kain itu loh. Apa kain apa itu? Ya pokoknya nanti ditaruh duit disucuk. Nah, karena yang saya tolong di desa memang yang mereka tua-tua gitu loh. Ya kadang mereka tuh nggak punya baju. Ya karena memang siapa yang mau belikan mereka baju. Tapi tolong disumbang itu yang benar gitu loh. Jadi ini kalau ingin melakukan sesuatu sampai penuh artinya yang terbaik. Nah hari ini kita belajar tentang 3 hal ini. Bahwa ketika mengasihi, peduli dengan orang lain itu harus penuh. Satu sama lain. Jangan menuntut orang yang lebih kaya, orang yang lebih punya mobil, orang yang lebih. Tidak ada, semua kita lebih. Semua kita diberkati Tuhan. Tidak ada yang tidak diberkati Tuhan. Bukan soal jumlah. Sekali lagi ketika memberkati orang lain bukan soal jumlah. Tapi bicara hati. Jadi hari ini gereja, kalau dalam tahun ini, maaf loh ya, ini baru kali ini saya tahu satu gereja, temanya kasih terus. Berarti gereja ini sedang menegaskan diri, melakukan hukum Kristus. Kasih. Tunjukkan itu. Gereja ini masih kecil, masih bisa ngobrol satu sama lain. Bahkan masih tahu kalau hari ini rambutnya cepak, besok rambutnya botak. Masih ingat. Saya pernah di gereja besar sampai lupa nama. Siapa ya ini? Soalnya kadang-kadang di gereja besar, di gereja kami dulu saya sampai bingung ketika ngomong cerita tentang si Budi. Kita punya 7 Budi, 7 ya. Budi yang mana? Budi yang itu. Tapi Budi mana dulu? Saking banyaknya. Saking. Jadi kalau di gereja itu bisa ada 7 Budi. Bingung kan? Di sini cuma ada satu, siapa namamu? Andre. Benar cuma satu? Pokoknya bilang aja Andre rambut kuning. No. Kamu paling susah paling mudah dicari kalau ada di antara huru hara. Rambut yang begitu. Jadi masih bisa kekeluargaan di sini karena masih kecil. Lakukan itu.
Dan saya percaya kalau gereja ini melakukan hukum Kristus, perhatikan ya, perhatikan. Ini bulan berapa ini? 8. Ketika kita melakukan hukum Kristus dengan benar, kita menggenapi dengan penuh. Perhatikan hidup gereja ini, jemaat di tempat ini. Ada yang akan Tuhan genapi. Kenapa? Ketika gereja ini sudah menabur kasih, dari awal tahun bicara kasih, 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 Tuhan akan tutup dengan berkat-berkat. Kenapa? Setiap orang yang melakukan hukum Kristus, itu akan melihat bagaimana pekerjaan Kristus dalam hidupnya sempurna. Dan Tuhan itu tidak pernah main-main ketika memberkati. Tuhan akan selalu menutup tahun dengan berkat-berkat. Kenapa saya katakan seperti ini? Tuhan tidak pernah diam, tidak pernah tutup mata, tidak pernah tutup telinga. Dia tahu ketika kita melakukan kasih, melakukan hukum Kristus, maka Allah bekerja sempurna dalam hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan.